Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh audiens acara kita pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Dr. Maharani Salima SPDV. Pagi ini saya akan berbicara mengenai body care for seniors. Senior atau yang sering disebut dengan istilah lansia, menurut WHO merupakan kelompok penduduk dengan rentang usia 60 tahun atau lebih, di mana terjadi proses penuaan berupa perubahan susunan tubuh mulai dari sel sampai organ yang berlangsung lambat tetapi pasti. Penuaan kulit sendiri dipicu oleh faktor dari dalam atau intrinsik dan faktor dari luar atau ekstrinsik. Proses dari intrinsik ini sendiri merupakan proses alami yang tidak dapat dicegah, misalnya karena faktor genetik, kemudian hormonal, ataupun suku bangsa. Kalau faktor ekstrinsik biasanya dipicu oleh faktor lingkungan. Sebagian besar proses aging disebabkan oleh faktor ekstrinsik, yaitu 80%-nya akibat kerusakan sinar matahari. Sementara faktor intrinsik, yaitu chronological aging, hanya berperan pada 3% faktor. Pada gambar ini terlihat terjadinya foto aging pada satu sisi wajah seseorang yang memiliki riwayat mengemudi selama 28 tahun. Jadi pada satu sisi wajah yang terkena sinar matahari ini terlihat jauh lebih mengalami aging seperti kerut ataupun kendur kulitnya. Spektrum sinar matahari memiliki panjang gelombang yang berbeda. Sementara makin panjang gelombang, makin dalam juga penetrasinya ke dalam kulit. Di sini terlihat adanya ultraviolet B yang dikaitkan dengan burning, biasanya sering menyebabkan sunburn dan penyebab kanker kulit terbanyak. Kemudian ada lagi ultraviolet A dikaitkan dengan aging, dapat menyebabkan photoaging, pigmentation, serta kanker kulit. Kemudian blue light sering menyebabkan pigmentasi, dan infrared rays ini dapat memperjelas efek negatif dari radiasi sinar ultraviolet. Di sini juga faktor-faktor lain selain radiasi sinar matahari yang berperan, misalnya adalah merokok, kemudian temperatur atau udara yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, kemudian juga faktor nutrisi yang buruk, stres, kurang tidur, ataupun polusi. Perubahan apa yang terjadi pada kulit menua? Jadi memang pada kulit biasanya terlihat kering dengan permukaan yang kasar, tipis, bersisik, kemudian kendur, berkerut. Selain itu juga rambut terlihat rontok, menipis, kehilangan pigmentasi, jadi mulai berwarna abu-abu ataupun putih, kemudian lempeng kuku yang tidak normal, serta penurunan jumlah dan fungsi kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Keluhan apa yang paling sering ditemui pada lansia? Jadi memang sebagian besar pasien yang datang ke praktek itu biasanya keluhannya ini serosis dan pruritus. Maksudnya serosis di sini adalah kulit yang kering dan pruritus itu ada gatal. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan jurnal, yaitu sekitar 29,5% sampai 58,3% kasus pada lansia itu adalah berupa kulit kering dan gatal. Karena biasanya pada lansia juga disertai sudah dengan penurunan fungsi perlindungan kulit, kemudian juga ada penyakit yang menyertai seperti ginjal, hepar atau hati, kemudian kencing manis, dan beberapa obat yang dikonsumsi yang dapat menyebabkan juga gatal. Sehingga menimbulkan siklus gatal garuk, yaitu dengan keluhan yang gatal, digaruk, lama-lama menjadi luka di kulit akibat garukan, terjadi infeksi sekunder, gangguan tidur, dan menjadi luka yang kronis. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui perawatan harian apa yang tepat untuk lansia. Jadi untuk mencegah kulit yang kering, kemudian juga bila ada penyakit juga segera diatasi. Pertama, yaitu kita harus mengetahui perawatan kulit yang dasar, yaitu dengan membersihkan, kemudian kedua adalah melembabkan, dan yang ketiga melindungi.
Nah, maksudnya di sini membersihkan itu adalah dengan mandi. Mandi menggunakan air suam-suam kuku atau sesuai suhu tubuh. Jadi bukan air panas. Karena banyak sekali juga biasanya pasien datang ke rumah sakit itu keluhannya, "Dok, saya gatal kulitnya." Jadi biasanya saya kasih air panas supaya kulitnya lebih tidak gatal. Justru itu adalah persepsi yang salah. Jadi memang harusnya dianjurkan adalah airnya yang sesuai suhu tubuh atau air suam-suam kuku. Kemudian untuk membersihkan badan juga jangan lupa untuk area-area lipatan seperti di leher, kemudian di sela-sela jari, tangan dan kaki, ya. Kemudian juga batasi lamanya mandi, cukup 5-10 menit atau kurangi frekuensi berendam. Kemudian juga dianjurkan untuk menggunakan mild soap atau sabun yang berpelembab. Mild soap di sini maksudnya sabunnya itu tanpa antiseptik, tanpa mengandung antiseptik, tanpa busa, kemudian tidak mengandung pewangi. Nah, selanjutnya melembabkan. Melembabkan itu dapat dengan cara menggunakan pelembab. Yang terbaik menggunakan pelembab itu adalah segera setelah mandi. Jadi misalnya setelah mandi, kulit biasanya ditutul-tutul dengan menggunakan handuk. Nah, saat masih dia ada sedikit basah atau lembab di kulit, saat itu adalah yang terbaik untuk menggunakan pelembab karena dia penetrasinya adalah yang paling maksimal. Pelembab dapat digunakan lebih sering juga, jadi tidak hanya setelah mandi, boleh lebih sering bila dibutuhkan. Kemudian juga kalau bisa pelembabnya itu ada label hypoallergenic, maksudnya itu bersifat kurang alergi, jadi tidak menyebabkan alergi. Nah, itu biasanya juga kalau untuk pada lansia, mau pelembab yang mengandung antioksidan juga boleh digunakan, seperti yang mengandung koenzim Q10 misalnya, atau vitamin C, vitamin E, seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan sunscreen. Jadi perlindungan yang digunakan itu dengan menggunakan sunscreen. Sunscreen ini sendiri digunakan yang memiliki efek proteksi terhadap sinar UVA, UVB, visible light, dan infrared. Untuk sinar UVA ini sendiri biasanya mengandung ada tulisannya PA+++, sementara UVB ini yang memiliki SPF, kemudian visible light biasanya juga yang mengandung antioksidan ataupun zinc oxide. Yang terpenting adalah cara penggunaan sunscreen-nya. Biasanya itu digunakan 20-30 menit sebelum terpapar dan harus diaplikasi ulang setiap 2-3 jam setelah berenang atau banyak berkeringat, biasanya dapat diaplikasikan lebih sering. Terutama dianjurkan antara pukul 10 sampai 4 sore karena biasanya indeks UV berada yang paling tinggi di saat jam-jam seperti ini. Selanjutnya, kenapa harus menggunakan sunscreen setiap hari? Jadi memang sunscreen itu dikatakan dapat menurunkan risiko timbulnya kanker kulit, kemudian dapat menurunkan risiko dari sinar yang berbahaya, kemudian juga mengurangi timbulnya bercak-bercak ataupun pigmentasi kulit seperti flek, dan mencegah terjadinya penuaan kulit. Selanjutnya, faktor makanan dan suplemen nutrisi dikatakan berpengaruh terhadap penuaan kulit. Diet kaya antioksidan dikatakan dapat menunda efek penuaan. Pada sebuah studi epidemiologi dikatakan bahwa asupan vitamin C yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan munculnya kerutan yang lebih sedikit. Sementara asupan lemak dan karbohidrat lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan munculnya kerutan yang lebih banyak. Konsumsi terlalu banyak gula juga diasumsikan untuk lebih banyak timbulnya keriput. Tapi sejauh mana peranan nutrisi ini berkontribusi terhadap penuaan kulit masih belum diketahui. Selanjutnya adalah vitamin D dan kulit. Vitamin D berperan penting dalam banyak proses seperti kesehatan tulang, kemudian fungsi sistem kekebalan tubuh, dan dapat membantu melindungi dari kanker. Sementara orang yang lebih tua dan berkulit gelap biasanya cenderung menghasilkan lebih sedikit vitamin D di kulit. Sumber vitamin D yang bisa kita dapatkan yaitu bisa pertama dari paparan sinar matahari, kemudian dari makanan yang mengandung vitamin D, serta suplemen. Untuk asupan vitamin D sendiri biasanya cukup rendah karena sangat sedikit makanan yang mengandung jumlah yang signifikan. Contoh asupan vitamin D ini sumbernya bisa misalnya dari cod liver oil ya, atau minyak
hati ikan kod, kemudian ikan-ikan seperti salmon, tuna, makarel, kemudian keju ataupun telur. Suplemen yang tersedia juga secara cukup luas, aman, dan efektif. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk berjemur untuk tetap mendapat paparan sinar matahari. Waktu yang dibutuhkan biasanya cukup 3 kali dalam 1 minggu, yaitu sekitar pukul 9, yaitu selama 5-15 menit. Tidak dianjurkan untuk berjemur secara berlebihan karena dikatakan dapat terjadi kerusakan DNA, mutasi genetik, kemudian juga risiko timbulnya kanker kulit. Nah, yang harus diperhatikan saat berjemur juga adalah pakaian yang digunakan, kemudian juga saat berjemur tidak dianjurkan justru menggunakan sunscreen kecuali area yang ingin dilindungi. Misalnya pada area wajah dan leher boleh menggunakan sunscreen, kacamata hitam atau topi, tetapi untuk lengan, badan, tungkai itu sebaiknya terpapar sinar matahari langsung dengan menggunakan pakaian yang tipis. Slide. Untuk lainnya, dapat melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan usia, kemudian tidur yang cukup dan berkualitas, kemudian dianjurkan juga untuk bersosialisasi untuk mengurangi stres. Selanjutnya adalah perawatan rambut. Yang pertama, manipulasi rambut sesedikit mungkin untuk menghindari trauma. Kemudian yang selanjutnya, pilih sisir bergigi jarang dengan berlapis teflon untuk mengurangi gesekan saat menyisir. Kemudian yang selanjutnya, jangan sisir rambut yang basah, karena rambut yang basah itu biasanya mudah patah. Jadi kalau masih basah, menyisir dianjurkan dengan menggunakan tangan. Kemudian biarkan rambut kering dengan udara. Tapi jika misalnya memang memerlukan pengeringan dengan menggunakan pengering rambut atau hair dryer, bisa dimulai dari panas yang energinya paling rendah dulu, kemudian dinaikkan menjadi panas, dan kemudian juga diberi jarak antara pengering dengan rambut itu yaitu sekitar 15 cm. Selanjutnya, hindari menggaruk rambut dan kulit kepala karena dapat mencetuskan luka dan menambah rontok dari rambut kulit kepala sendiri. Pilih sampo conditioner. Di sini maksudnya dapat membersihkan pun dapat melembabkan. Jadi dia memiliki teknologi yang mengandung silikon, yaitu minyak ringan yang dapat melapisi batang rambut dan kutikula. Gunakan conditioner instan setelah keramas supaya batang rambut tetap lembab. Potong batang rambut yang telah rusak, yaitu dengan cara ditrim, biasanya 1-2 inci ya, atau 2,5-5 cm, karena batang rambut yang sudah rusak biasanya tidak bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya adalah bagaimana perawatan genital yang tepat pada wanita. Jadi memang pada kelamin wanita ini biasanya lebih sensitif dan biasanya tidak perlu terlalu banyak dimanipulasi karena sebetulnya sudah punya pelindung alami. Jadi cukup dibersihkan dengan menggunakan air biasa, atau jika mau menggunakan sabun dapat menggunakan sabun cair yang sifatnya hipoalergenik dengan pH asam yaitu 4,2-5,6. Kemudian hindari juga sabun batang dan bubble bath karena dapat bersifat abrasif atau bersifat lebih basah sehingga lebih kering nantinya sekitar kelamin. Jadi kalaupun mau menggunakan sabun batang boleh yang pH-nya asam. Kemudian juga pembersih yang mengandung asam laktat dapat dengan pH asam ya dapat membantu juga sekitar lingkungan vagina, terutama dalam kondisi infeksi sebagai tambahan, tetapi bukan sebagai pengobatan. Vaginal douching ini sebenarnya tidak direkomendasikan, jadi pencucian bagian dalam vagina karena takut merubah flora normal vagina. Selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan pakaian dalam yang bahannya halus dan lembut, yaitu seperti katun, dan jangan menggunakan pakaian dalam yang ketat. Pakaian dalam pun harus sering diganti, terutama bila berkeringat atau lembab. Tidak dianjurkan untuk menggunakan bedak ataupun parfum dan deodoran. Kemudian
Nah, ini yang terpenting juga, sebelum dan setelah melakukan hubungan ataupun buang air kecil atau buang air besar, setelah dibersihkan, itu daerah kelamin dikeringkan dengan menggunakan tisu atau lap lembut dari arah depan ke belakang, tidak sebaliknya, untuk menghindari adanya infeksi ascendant dari bagian anus ke kelamin. Selanjutnya adalah perawatan kelamin pada pria. Mungkin di sini akan lebih sederhana, lebih simpel. Jadi cukup dengan kita lakukan membersihkan area kelamin terutama di dasar antara kelamin dan anus dengan menggunakan air hangat. Kemudian juga hindari sabun yang berparfum, gel, antiseptik, bedak, atau deodoran karena dapat memicu iritasi. Kemudian bila menggunakan adult diapers baik pada wanita maupun pada pria, biasanya sering diganti. Sering diganti di sini maksudnya biasanya minimal 3 kali sehari. 2 kali untuk pagi, 1 kali malam, terus pilih produk yang memiliki daya serap yang tinggi. Menggunakan krim pelindung kulit seperti zinc oxide, dan hindari penggunaan tisu basah yang mengandung bahan kimia untuk mencegah iritasi. Selanjutnya yang terakhir mengenai mitos dan fakta. Yang pertama, dikatakan bahwa sering mandi atau mencuci muka menggunakan air panas dapat menyebabkan kulit kering. Ini mitos atau fakta? Sudah pasti ini namanya fakta ya, karena tadi sudah dibahas juga kalau terlalu sering menggunakan air panas itu sebetulnya dapat menghilangkan kelembapan alami di kulit, sehingga kulit menjadi tambah kering dan juga bisa mencetuskan gatal, apalagi pada orang yang sudah ada riwayat eksim sebelumnya. Kemudian yang kedua, saat hujan atau berawan, kulit tetap akan terlindungi dari dampak buruk sinar matahari. Mitos atau fakta? Oke, sebenarnya ini adalah mitos karena saat hujan atau berawan itu sinar ultraviolet 80%-nya masih bisa menembus awan, bahkan menembus jendela. Jadi jendela rumah ataupun kaca mobil, sehingga tetap memberikan efek photo aging atau sunburn, sehingga tetap dianjurkan untuk menggunakan proteksi. Nah, ini juga mungkin persepsi yang salah bagi kebanyakan orang karena menganggap bahwa sinar UV itu hanya sinar yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya itu adalah sinar yang tidak tampak, tapi tetap memiliki efek yang buruk terhadap aging, begitu. Selanjutnya, sunscreen hanya perlu digunakan saat akan keluar rumah. Ini mitos atau fakta? Tentu saja ini adalah mitos, karena tadi seperti sudah dijelaskan, bukan hanya radiasi dari sinar UVA, UVB, tapi juga ada cahaya tampak atau visible light. Nah, di sini biasanya dari laptop atau dari handphone atau dari televisi. Pada orang tertentu yang memiliki bakat pigmentasi atau flek itu bisa timbul. Kemudian juga misalnya ibu-ibu yang sering masak tetap harus menggunakan sunscreen karena uap panas dari kompor itu dapat menyebabkan efek buruk dari panasnya. Sehingga dianjurkan tetap menggunakan sunscreen, tapi tapi disesuaikan dengan aktivitas. Jadi kalau misalnya indoor cukup SPF-nya 15. Kalau aktivitasnya outdoor boleh minimal 30. Dan yang terpenting adalah diulang setiap 2-3 jam. Sebagai kesimpulan, penuaan kulit merupakan bagian dari proses alami manusia seiring waktu. Proses penuaan intrinsik berlangsung secara alami, sementara proses penuaan ekstrinsik dapat dicegah. Pentingnya pemahaman terhadap faktor yang mempercepat terjadinya proses penuaan, sehingga dapat membuat kita menentukan langkah dan perawatan yang tepat dan sesuai. Dan terakhir adalah usia bukan merupakan penghalang bagi kita untuk tetap sehat, bahagia, dan terawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.